berharga buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tuti Yuliana SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 14 Talago Gunung, Kota Sawalunto. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2. Pada hari ini, Selasa 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan secara luring di SD Negeri 14 Talago Gunung, Kota Sawalunto. Praktik pembelajaran kali ini akan dilaksanakan di kelas 5, semester 1, tahun pelajaran 2023-2024. Mata pelajaran IPAS, materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning, tipe Jigsaw. Berikut ini video ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selalu diberikan kesehatan sehingga selalu bisa pergi ke sekolah dengan keadaan sehat. Oke, anak-anak ibu sudah berdoa tadi, nak? Belum, Bu. Oke, silakan ketua kelas yang memimpin doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa. Belajar pada kesempatan hari ini. Oke, anak-anak ibu semua, ada sarapan pagi tadi anak-anak ibu? Ada, Bu. Siapa ada anak-anak ibu yang belajar tadi malam? Coba tunjuk tangan. Oh iya, ya alhamdulillah semua dapat good dari ibu. Good, very good. Bukan lagi tangannya. Bagus. Belajar itu penting supaya apa, nak? Supaya Supaya bisa mencapai cita-cita. Mencapai cita-cita itu anak yang rajin belajar. Jadi anak-anak ibu harus semangat belajar, harus rajin belajar. Baik anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, ya. Hari ini hari apa, nak? Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 5. Jadi kita mau sepakati dulu. Kita buat kesepakatan kelas hari ini. Apa itu kesepakatan kelas? Apa tujuannya? Supaya, nah coba Fardan. Kalau kita sepakatan harus kita lakukan. Iya, kasih gue untuk Fardan. Good, very good. Apa lagi Rosa? Supaya kita fokus. Iya, kasih guntur Rosa. Good, very good. Ada lagi? Oke, cukup. Oh ya, silakan Aufa. Tertib dan aman. Supaya tertib dan aman ketika kita melaksanakan pembelajaran.
pembelajaran. Oke, tidak boleh ngobrol saat pembelajaran. Jadi ini sudah Ibu kita sepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas kita hari ini seperti yang sudah anak-anak Ibu tadi sampaikan. Tertib dalam belajar, konsentrasi, jadi sepakat kita semua mengesahkan kesepakatan kelas ini. Mari bersama-sama kita baca basmalah. Jadi menandai tadi sudah sepakat itu berlaku dari mulai pembelajaran sekarang sampai akhir pembelajaran kita. Untuk penilaian, ya, jadi anak-anak Ibu semua dalam pembelajaran hari ini Ibu Tuti akan melakukan 3 jenis penilaian. Bisa dilihat di papan tulisnya. Yang pertama Ibu menilai sikap. Jadi bagaimana nanti Ibu dalam kelas ini akan melihat anak-anak Ibu sikap dalam belajar. Nanti ada lembar observasi yang akan Ibu isi. Bagaimana cara anak-anak Ibu belajar. Jadi jangan nanti belajarnya kurang fokus atau banyak diam di dalam kelas. Lalu yang kedua adalah menilai pengetahuan. Jadi nanti anak-anak Ibu diberikan lembar asesmen formatif atau latihan pembelajaran yang harus anak-anak Ibu isi. Nanti ada mengisi esai. Nah, itu pengetahuan. Yang berapa, Nak? Yang Kedua. Yang ketiga lagi. Yang ketiga dan yang terakhir menilai keterampilan. Jadi anak-anak Ibu nanti dalam belajar keterampilannya akan dinilai juga. Ada presentasi nanti yang harus anak-anak Ibu lakukan di kelompoknya masing. Bisa dipahami anak-anak Ibu semua? Ada yang mau bertanya terkait penilaian? Berarti sudah jelas ya? Oke, kita masuk kepada tujuan pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar mata pelajaran apa anak-anak Ibu semua? IPA. Iya, materi tentang apa anak-anak Ibu? Ya, betul. Materi pokoknya tentang pertumbuhan manusia. Jadi, alhamdulillah hari ini kita masuk kepada materi baru kita. Dan hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang akan anak-anak Ibu capai. Jadi harus menguasai 2 tujuan ini. Yang pertama adalah nanti melalui video pembelajaran yang Ibu tampilkan ya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, anak-anak Ibu nanti bisa menguraikan 1 perbedaan minimal ya, minimal bisa menguraikan 1 perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, yang kedua adalah nanti setelah berdiskusi ya ada di dalam kelompok asal, di dalam kelompok ahli, anak-anak Ibu bisa membedakan 2 ciri-ciri fisik anak-anak Ibu yang mengalami pubertas. Ya, ada 2 ciri fisik yang dialami oleh remaja, laki-laki dan perempuan itu dengan benar. Ada yang mau bertanya lagi anak-anak Ibu? Bisa kita capai bersama tujuan pembelajaran kita hari ini? Insya Allah. Baik anak-anak Ibu semua, tadi kita sudah mendengarkan tujuan belajar kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai Ibu mau bertanya, siapa yang sudah memahami atau sudah membaca sebelumnya ini materi tentang pertumbuhan? Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Anak-anak Ibu ada yang tahu? Nah, coba baca, silakan. Proses pertumbuhan pada tubuh dan volume yang bertambah. Iya, ada pertumbuhan pada tubuh yang bisa diukur, ada volume yang bertambah. Benar, Nak? Oh iya, benar. Siapa tandanya sudah membaca tadi malam? Kasih good untuk Fargo. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Apa itu? Siapa yang bisa? Ya, Alfa silakan. Tinggi badan, Ya. berat badan, Iya, besar Bang. badan. Iya, bagus. Kasih good untuk
sudah optimal. Untuk apa tujuannya? Agar anak-anak itu bisa menerapkan dalam kehidupan. Jadi itu tujuan belajar kita. Jadi tujuan belajar itu tidak hanya untuk sekedar mengetahui, tapi bermanfaat dalam kehidupan kita. Setelah belajar pubertas, nanti anak-anak itu bisa menilai diri sendiri. Apakah saya sudah masuk masa pubertas atau belum ya? Anak-anak itu kan sudah kelas 5 ya. Jadi sudah mulai beranjak remaja. Apa ya ciri-ciri pubertas? Setelah belajar itu kita kan siap untuk menghadapi masa pubertas. Baik anak-anak ibu, kita saksikan bersama-sama video pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan manusia dan masa pubertas. Seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua istilah yang memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran dan volume tubuh dan dapat diukur dengan menggunakan angka. Nah, jadi apa itu proses pertumbuhan anak-anak ibu semua? Proses pertumbuhan ukuran kita bisa tinggi, bisa besar ya, dan itu bisa diukur dengan angka. Misalnya kalau tingginya berapa? 100 cm misalnya. Atau beratnya berapa? 20 kilo. Nah, seperti itu menggunakan angka. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak ibu. Dari ciri-ciri fisik pubertas tersebut, pasti di antara kalian ada yang sudah mengalami pubertas, bukan? Nah, dari ciri-ciri tadi kira-kira ada yang sudah mengalaminya? Anak-anak ibu? Sudah. Ada beberapa. Nah, jadi anak-anak ibu harus siap menghadapi masa pubertas ini ya, anak-anak ibu ya. Oke, lanjut. Kalian tidak perlu malu ataupun khawatir. Nggak perlu cemas. Pubertas merupakan suatu hal yang alamiah dan patut disyukuri. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu arti dari perkembangan? Ya, siapa yang bisa? Nah, coba silakan Fardan. Perkembangan adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Iya, proses pematangan organ tubuh. Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang bisa memberikan contohnya? Ayo silakan tunjuk tangan. Iya, bagus Egi. Dari belum bisa jalan menjadi bisa jalan. Iya, good, very good. Tepuk tangan untuk Egi. Siapa lagi? Contohnya, silakan. Iya, bagus. Nah, itu salah satu tadi contoh-contoh dari perkembangan. Tadi kita menyimak ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, coba Alfa. Gen, bagus. Lanjut. Coba Naila. Hormon, bagus. Zakira. Aktivitas. Zat gizi, air, dan matahari. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Karena anak-anak itu sudah menyimak semuanya ya. Jadi memang ketika ada video yang ditampilkan harus fokus dan konsentrasi seperti kesepakatan kelas kita tadi. Karena nanti akan ikut juga nilai sikap belajar anak-anak itu. Oke, lanjut kita melakukan permainan dulu. Ibu punya kartu. Kartu apa ya? Iya. Ibu punya kartu. Tadi sudah anak-anak ibu melihat video tentang tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, ada di sini ada bayi. Ya, ada di sini balita. Siapa yang mau ke depan untuk menyusun urutannya menjadi urutan yang benar? Wih, semangat semuanya ya anak-anak ibu. Oke, jadi anak-anak ibu tidak bisa maju semua. Jadi kita harus berlapang dada ya. Oke, yang pertama silakan ini. Silakan pilih dulu mana urutan yang benar dari tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan tempel di papan tulis. Ada balita, ada janin, ada lansia. Mana dulu? Silakan dipilih. Yang mana duluan? Oke, silakan. Nah, ya, apa itu nak? Yang pertama kali apa urutan pertumbuhan dan perkembangan manusia?
anak-anak itu silakan nanti keluar dari kelompok asal, pergi ke kelompok ahli. Ya, di kelompok ahli di sana didiskusikan bersama teman-teman yang nomor 1 sama nomor 1, yang nomor 2 sampai nomor 4. Nah, setelah selesai berdiskusi apa yang dilakukan? Bekerja. Ya, sudah bekerja, sudah dapat hasilnya, kembali ke kelompok asal untuk menerangkan kepada anggota kelompok. Lalu diisi di dalam LKPD, lengkapi di dalam LKPD. Ya, ada apa Fadlan? Iya, betul. Setelah berdiskusi di kelompok asal, anak-anak ibu sepakati siapa yang akan presentasi ke depan kelas. Satu kelompok, satu orang. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sebelum kita membentuk kelompok, nah, anak-anak ibu harus serius. Karena nanti ibu akan mulai menilai bagaimana sikap anak-anak ibu dalam belajar. Pengetahuannya juga nanti akan dinilai dan keterampilannya akan dinilai. Siapa kelompok terbaik nanti akan mendapat reward dari ibu. Oke, kalian tuh? Perempuan berhitung sampai 4, laki-laki juga demikian. Ya, kita akan membentuk kelompok. Bisa dimulai? Bisa. Silakan berhitung. 1, 2. Itu dari siapa lagi? 2. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah ada nomor masing-masing? Silakan berkumpul ke kelompok asal untuk memilih nomor 1. Ambil posisi masing-masing. Ayo, oke, ayo. Berkumpul di kelompok asal. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan sepakati dengan anggota kelompoknya mana nomor soal yang akan dikerjakan di kelompok ahli. Silakan. Nah, siapa yang akan jawab nomor 1? Nah, Ciko atau Gaby? Oh, 2 ya. Baiklah, karena tersiksa nomor 3, saya tidak mengambil nomor 3. Baiklah teman-teman, saya akan membagikan soal. Saya akan membagikan soal dari 1. Siapa nomor 1, Nak? Rama. Kita teman-teman tanya ke masing-masing ya. Nomor 1 ada yang mau, siapa menunjuk? Oh ya. Baik, untuk nomor 2 silakan. Baik, Kara. Baik, untuk Rama. Nomor 3. Baik, untuk Baiklah teman-teman, kita akan membagi nomor soal untuk didiskusikan ke kelompok ahli. Siapa yang akan memilih soal nomor 1? Nomor 2, nomor 3, berarti nomor 4 saya. Oke, silakan anak-anak itu berkumpul di kelompok ahli. Sudah dapat nomor soal yang mau dikerjakan? Oke, silakan. Ahli 1, ahli 2, ahli 3, dan ahli 4. Silakan berkumpul. Ya, nomor berapa nak dapatnya? Oke, anak-anak ibu harus aktif ya dalam kerja kelompoknya karena ibu melakukan penilaian. Oke, silakan berdiskusi sama anggota kelompoknya. Dituliskan di LKPD masing-masing. Kita tidak perlu jika mengalami pubertas. Tidak ada. Ya, apalagi dapat nomor berapa tadi ini kelompok ahlinya? Ahli berapa ini? Ahli 3. Ya, silakan berdiskusi. Oke, waktunya anak-anak ibu mengerjakan 10 menit ya. Jadi tolong manfaatkan waktunya dengan baik. Ibu juga akan menjalankan rubrik penilaian untuk pembelajaran hari ini. Waktunya 10 menit ya anak-anak ibu. Waktunya 5 menit lagi ya anak-anak ibu. Apa lagi? Kita ada, ayo. Anak-anak ibu harus diperhatikan ya, kerja sama bukan kerja sendiri. Sudah selesai? Silakan ikuti kalau ada tambahan mungkin yang lain boleh.
Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Uraikan secara singkat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertama, Embrio, terus, janin, lalu, bayi, terus, balita, ya, anak-anak, ya, remaja, ya, dewasa, ya. manusia. Bagus. Lanjut nomor 3 siapa, Nak? Siap. Lanjut nomor 3, nomor 3. Nomor 3. Menjelaskan nomor 3. Bagaimana cara mengenali ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan? Laki-laki. Terus, Dewasa, lansia. ya, oke, bagus. Oke, ada yang lain, Bu? Sudah selesai semua? Sudah selesai? Bagaimana? Belum. Oke. 2 menit lagi ya. Kelompok 2. Sudah selesai? Belum. Oke, 2 menit lagi. Ayo, persiapkan siapa yang akan tampil ke depan 1 orang ya. Kita selesai berdiskusinya sekarang. Sudah disepakati siapa yang akan tampil? Penampilan anak-anak ibu akan ikuti nilai. Jadi silakan kasih yang terbaik hasil kerja kelompoknya. Silakan dari kelompok 1. Tolong disimak baik-baik ya hasil presentasinya dan kita koreksi bersama-sama. Paham toh? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Gen membawa sifat keturunan. Benar kan? Ya. Kalau ada jawabannya sudah benar, silakan dicekin. Untuk presentasinya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan untuk kelompok 1, lanjut kelompok 2. Kelompok 2, silakan perhatikan baik-baik penampilan kelompok 2. Silakan Fardan. Singkat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. 1. Embrio, janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sudah benar pertanyaan Ibu? Ya, kelompok 4. Soal nomor kita tidak perlu malu, karena hal itu akan kita lalui dan patut kita syukuri. Pertanyaan dari kelompok 3 yang beda khusus kita. Soal yang pertama, jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jawabannya adalah N. Membawa sifat keturunan, membukas, menggambar, menghitung, dan menghitung. Untuk mengatur jawaban. Kita beri kesempatan kelompok terakhir ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi saya dari kelompok N. Soal nomor 1, jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Gen membawa sifat keturunan. 2. Kapasitas membacakan melalui dan patut kita syukuri. Bagus sekali. Sampai di sini dulu hasil diskusi saya dari kelompok 4. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Alhamdulillah. Kita sudah menyaksikan bersama-sama penampilan dari masing-masing kelompok. Semua anak-anak ibu hebat dari kelompok 1 sampai 4. Melodio. Oke, perhatikan dulu ya. Ketika ibu sedang bicara, tolong isi. Oke, kelompok 1 sampai 4 itu sudah hebat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Di antara yang baik ada yang terbaik. Ada kelompok terbaik yang sangat presentasinya bagus, ya. Kelompoknya rapi tulisannya. Ada satu kelompok yang akan dapat reward dari ibu. Ada hadiah dari ibu untuk kelompok terbaik. Kelompok yang terbaik adalah kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Tolong semuanya. Ayo semuanya maju ke depan. Dapat reward dari ibu. Ya, ayo. Nah, ini ada reward dari ibu tulis. Ya, anak-anak ibu kelompok 1, 2, dan 4 juga bagus, tapi ada yang terbaik. Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang sudah dipelajari? Perkembangan. Nah, tentang apa lagi? Ya, bisa jelaskan sedikit tuh Pak Fardan? Pertumbuhan manusia. Ya, tentang seperti apa, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia seperti pertama yang berat tubuh, pertamanya tinggi badan, pertamanya besar tubuh. Ya, apa manfaatnya kita mempelajari itu, Nak? Nah, kita menjadi tahu bagaimana proses pertumbuhan manusia. Ya, nah, Alfa silakan apa? Kita dapat membedakan antara perkembangan yang baik dan benar. Nah, setelah tahu bedanya, apa yang harus kita lakukan supaya pertumbuhan dan perkembangan kita berjalan dengan baik? Apa hal-hal yang harus dihindari? Apa yang harus dilakukan? Ayo. Jaga pola makan, Ya. olahraga setiap waktu. Ya, bagus. Nah, bagus ya Alfa. Lalu mengenai pubertas. Ayo Ciko, apa yang dipelajari mengenai pubertas tadi, Nak? Apa yang bisa dipelajari dan dipetik?
Iya, apa tuh contoh ciri-cirinya? Kalau perempuan bagaimana? Hah? Kalau perempuan Suaranya makin nyaring. suaranya makin nyaring. Apa lagi, Fardan? Tubuhnya payudara. Iya, kalau laki-laki apa contohnya? Laki-laki ya apa? Tubuhnya jakun dan kumis. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk Fardan dan Nino ya. Oke, jadi setelah belajar ini itu diharapkan anak bisa memahami tubuh kita. Kalau sudah masa pubertas harus menjaga kebersihan tubuh. Seperti keringat tadi bertambah, harus dijaga kebersihan tubuhnya. Paham ke? Baik anak-anak ibu semua, sekarang kita akan mengadakan tadi kan penilaian sudah ya, keterampilan sudah ibu nilai presentasi. Sekarang adalah penilaian kognitif. Jadi ada latihan yang harus anak-anak ibu kerjakan, waktunya adalah 10 menit. Jadi silakan tuliskan lembar jawabannya di kertas masing-masing, buku catatan boleh juga ya. Jadi tuliskan jawaban dari pertanyaan yang ibu berikan ya. Nah, sekarang kita akan mengadakan tadi kan penilaian sudah ya, keterampilan sudah ibu nilai presentasi. Sekarang adalah penilaian kognitif. Jadi ada latihan yang harus anak-anak ibu kerjakan, waktunya adalah 10 menit. Jadi silakan tuliskan lembar jawabannya di kertas masing-masing, buku catatan boleh juga ya. Jadi tuliskan jawaban dari pertanyaan yang diberikan ya. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Ya, kalau ada yang sulit silakan bertanya. Sudah, Bu. Coba periksa kembali, teliti lagi. Kerjakan masing-masing. Gimana? Apa sudah selesai? Oke, kita bahas ya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan manusia? Siapa yang mau menjawab? Oke, Selamat. Dapat diukur dengan angka. Ada yang sama jawabannya? Silakan di checklist. Harus jujur ya penilaiannya. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Yang kedua, ada silakan. Perempuan. Suaranya bedaan pubertas pada remaja laki-laki dan perempuan. Perempuan suaranya nyaring. Laki-laki suaranya berat. Oke, bagus. Pada lanjut nomor 3. Coba Cio. Tuliskan dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Apa faktor-faktornya? Yang pertama. Dan hormon. Ya, bagus. Lanjut. Siapa? Nomor selanjutnya. Zakira. Zakira. Iya. adalah ciri perkembangan Yang pertama. Lansia jawabannya. Kasih tepuk
jawabannya tidak harus sama. Bukan checklist, ya atau tidak. Nah, tulisannya ya atau tidak. Oke, sudah selesai menuliskan refleksinya? Silakan kumpul bukunya, nanti akan diberi nilai. Kumpul bukunya di atas meja sini dengan tertib dan rapi. Oke, silakan duduk di kursi masing-masing seperti tadi. Siap. Anak siap. Kamu siap. Oke, anak-anak ibu, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu yang sudah melalui tahap ini akan semakin siap untuk menghadapi masa-masa pubertas yang akan anak-anak ibu lalui. Dan kita syukuri pertumbuhan dan perkembangan yang ada saat ini. Kita jaga kesehatan kita. Oke, baik anak-anak ibu, kita sebelum ditutup nanti anak-anak ibu silakan kerjakan untuk pekerjaan rumah itu halaman 50 ya untuk latihan kipasnya. Halaman berapa nak PR-nya? Oke, anak-anak ibu nanti kerjakan dengan sungguh-sungguh, besok dikumpulkan.